ومن شرحه ولكل نية صالح وعلى ما نموا به سلفنا صالحون. يا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعده ما بعده. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu, sehingga semoga ini menjadi tanda kita dirahmati oleh Allah, kita diberikan istiqomah hingga husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Ilahi qad dafa'atni al-awalimu ilaika. Duhai Allah Tuhanku, segala alam raya ini sudah seharusnya membuat aku lari menujumu. Segala alam raya ini sudah seharusnya membuat aku bergerak bahkan lari menujumu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah pemahaman-pemahaman atau ilmu-ilmu, keyakinan-keyakinan dan logika-logika para kekasih Allah, bahwa seolah setiap apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang terjadi atau apapun itu adalah menjadi perkara-perkara yang membuat seorang hamba itu semakin melesat lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena kita ini adalah orang yang ya bisa dibilang terjebak oleh alam raya, oleh perkara-perkara kebendaan, terpenjara ya oleh perkara-perkara kebendaan, bahkan kita ini bodoh dan sebagainya, sehingga banyak sekali hal-hal yang bukannya membuat kita semakin melesat menuju Allah, justru sebaliknya ya. Jadi ketika di dunia perkara-perkara kebendaan itu membuat kita terhalang, sehingga apalagi di akhirat. Kasih saja contoh, sebenarnya kan
kita ini terpenjara oleh sebuah keyakinan yang dalam logika para kekasih Allah itu keliru atau salah. Siapa suruh meyakini bahwa sehat itu jauh dengan kematian? Janjanya kan keliru kan itu. Karena orang mati itu tidak harus dari orang sakit, betul? Dari orang sehat sekalipun bisa ujuk-ujuk tiba-tiba mati. Tapi sampai hari ini kita ini dipenjara oleh keyakinan kita yang namanya sehat itu jauh dari mati, sehingga pada saat sehat cenderung lalai, betul ya? Bapak Ibu rahimakumullah, demikian pula dengan yang lain-lain. Kita dipenjara oleh sebuah keyakinan kalau yang namanya api itu membakar. Ya, api membakar. Obat menyembuhkan. Kemudian olahraga menyehatkan dan sebagainya. Itu dalam pemikiran kita sebagai orang awam itu adalah sesuatu yang prinsip. Tapi dalam pemahaman para kekasih Allah itu perkara yang bahaya, karena apabila itu menjadi sebuah keyakinan yang mengikat, terus sampai kapan kita yakin kepada Allah? Kurang lebih terus seperti itu. Kita ini kadung dibodohi oleh pemahaman diri kita sendiri bahwa yang namanya orang bisa kecelakaan itu kalau bepergian. Padahal nang omah tok gitu loh, kesandung mati. Banyak ada contohnya. Buktinya apa kok kita hanya meyakini yang namanya kecelakaan itu pas bepergian? Dan buktinya hanya pas bepergian itulah kita berdoa selamat. Pas di rumah berdoa selamat enggak? Enggak. Nah, gitu. Nah, ini kalau diterus-teruskan jadi panjang ini. Ini baru masalah hissiyah, baru perkara-perkara yang nampak. Nah, belum lagi perkara-perkara yang lebih dakoik, yang lebih jelimet dari itu. Nah, kita paham bahwa kalau kita ini ibadah kayak terus kemudian tergaransikan kita ini selamat, sedangkan tetangga kita yang hari ini sedang bermaksiat jelas-jelas dia tidak akan selamat. Padahal kondisi itu tiba-tiba diwalik oleh Allah, mungkin atau tidak? Mungkin. Nah, sedemikian mengikat itu semua. Nah, maka di sini diajarkan oleh munajatnya Syekh Ibnu Athaillah, ilahi qad dafa'atnil awalimu ilaika. Duhai Allah Tuhanku, sudah semestinya bahkan sesungguhnya segala perkara-perkara kebendaan itu membuat aku melesat lari kepadamu. Di sini digambarkan para kekasih Allah itu seolah memiliki dialog dengan al-aghyar. Al-aghyar itu barang-barang yang perkara-perkara atau apapun makhluk-makhluk, pokok apa saja yang selain Allah selalu memiliki dialog. Jadi kalau ketemu sama orang itu seolah-olah para kekasih Allah itu dinasihati. Kau jangan mengandalkan aku, kau jangan, misalkan ya seorang istri ketemu sama suami, itu seolah-olah suami berkata, kau jangan mengandalkan aku dek, apalagi nyari bahagia dariku, aku sendiri ya mumet. Maka si istri tadi kemudian lari menuju Allah. Contoh-contoh orang-orang seperti itu banyak banget, ya banyak banget. Demikian pula
Kasih contoh saja yang paling simpel yang sering saya contohkan. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mau dibakar itu karena dalam logika para kekasih Allah, apalagi Nabi Ibrahim ya, Khalilullah ya, kekasih Allah yang grade-nya itu grade tinggi lah. Sehingga bingung kalau ada orang bilang api itu membakar tuh malah bingung. Ya. Yang menjadikan terbakar atau tidak ya Allah. Itu sudah sedemikian yakin sehingga pada saat mau dibakar ya didatangi oleh malaikat Jibril pas lagi dilemparkan ke kobaran api menggunakan ketapel yang besar, dan itu apinya sudah dipanasi sekian hari. Pas lagi ada di udara itu datang malaikat Jibril, ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, wahai Ibrahim, ini di depan ada api, kau minta digimanakan itu api? Saya enggak minta diapa-apakan. Ya maksud saya, kata malaikat Jibril, maksud saya engkau minta sama Allah, nanti saya sampaikan kepada Allah. Allah itu enggak perlu lewat jenengan. Memang begitu bahasannya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena sudah sedemikian dekat ya, sedemikian dekat. Begitu sampai di kobaran api ya benar, Allah sendiri yang langsung memberesi. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Sama. Dalam pemahaman kita bertahun-tahun itu kanker mematikan, sehat ijik lawas uripe itu menjadi keyakinan. Padahal sehat ujuk-ujuk mati biasa, betul ya? Kanker lawas ora mati-mati yo biasa kan gitu toh. Nah, hari ini kita lagi benar-benar diajari. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, pemahaman-pemahaman seperti ini sudah seharusnya kita ini di level syariat harus sudah mantep dulu. Ojo sering diceritake karo bocah-bocah SMA-an. Terus ora perlu sinau nek Gusti Allah nakdir. Iki urung tekan ngene. Ya Allah ya Rabb. Ya. Ilahi qad dafa'atnil awalimu ilaik. Ya Allah ya Tuhanku, sudah seharusnya apa saja yang selain Engkau membuat aku kecewa, membuat aku tidak mengandalkan, membuat aku lari hanya kepada Engkau. Maka para kekasih Allah itu ketemu apa saja menjadi semakin yakin kepada Allah, semakin yakin pada Allah. Maka pada saat Nabi Khidir alaihissalam ditegur sama Nabi Musa bahwasanya itu kapal malah dirusak, kok nek kelelep piye gitu. Ya, kata Nabi Khidir, loh kok no kapal rusak kaitan sama kelelep, wong saya ndak pakai kapal aja biasa di jalan berjalan di atas air. Maka dalam logika para kekasih Allah itu sama sekali nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa kecuali Allah qadirun ala kulli syai'. Sehingga orang-orang kelas seperti Rasulullah itu saking yakinnya, wong risalah belum selesai ya tidak mungkin mati, mau diapa-apakan ya tidak mungkin mati. Berulang kali dicoba dibunuh ya keluar dari rumah ya santai saja, tinggal ngambil debu disawurkan udah kesirep itu. Yang nangis ya kita ya, yang nangis para sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, insyaallah. Ilahi qad dafa'atnil awalimu ilaik. Ya Allah, sudah semestinya segala apapun, segala siapapun itu menjadikan aku melesat menujumu, lari menujumu, tidak terjebak pada hukum-hukum kebendaan. Ya, beginilah kalau ngaji tasawuf, beginilah kalau ngaji kitab-kitab seperti ini. Kita sudah mulai menyusupkan keyakinan-keyakinan ke dalam hati kita bahwa Allahu khaliqu kulli syai',
Allahu qadirun ala kulli syai. Allahul Jabbar. Apalagi Allah Al-Jabbar. Al-Jabbar itu Allah Maha Kuasa yang kuasanya itu memaksa dan dari yang paling bawah menuju yang paling atas. Itu mana Al-Jabbar. Ya memang panjang seperti itu maknanya. Dari yang paling bawah menuju yang paling atas. Maka bagi saya setelah ngaji Asmaul Husna Al-Jabbar begitu ya, jadi seneng. Anak sing nomor 3 ketok kok apalane yo kendu, sinau yo ndak konsentrasi, kandhane yo angel. Untung kenal Al-Jabbar. Al-Jabbar itu Allah Maha Kuasa yang kekuasaannya itu absolut, yang absolutnya itu memaksa, yang memaksa itu dari yang paling bawah menuju yang paling atas mampu, dari yang paling sakit menuju ujung sembuh yo mampu. Itu Al-Jabbar itu. Maka anakku kendu, tapi kalau saya berdoa Allahul Jabbar, Allahul Jabbar, dadi pinter banget ya iso wae. Semestinya di dalam diri kita itu ada pemahaman-pemahaman sedemikian menyatu, ya, sedemikian dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena bagaimana kita ini sudah kadung sering dipenjara oleh hukum-hukum kebendaan sehingga wangel sulit. Namanya yakin itu sebenarnya yo yakin, tidak usah diyakin-yakinkan yo yakin. Contoh dulu itu ada seorang santri datang kepada kiainya, pas pulang-pulang hujan dan biasa kalau hujan itu sungainya banjir. Kata santri demikian, ini kok kali ini banjir, ora apa-apa bismillah angger melaku wae, ngulak Gusti Allah nolong. Ya karena santri itu benar-benar sami'na wa ta'na, ndak ada pikiran apapun, ndak ada ngkritisi apapun tentang keyakinan itu, jalan beneran di atas air. Sehingga cara zaman saiki viral, rame mulih. Kayak ono santri ini Pak Kiai wae. Bisa mlaku nang dhuwur banyu, jajal luar biasa. Kiai ini krungu, santriku iso aku ora. Ini cerita turun temurun di pesantren. Ya, saya sih meyakini entah itu kisah nyata atau tidak, yang pasti kita ambil hikmahnya bahwa orang yang yakin, yang yakinnya tidak perlu diyakin-yakinkan, tokok les gitu saja bahwa Allah itu yang maha segalanya, tinggal les gitu saja malah ganti. Barang dia ini krungu, nek santriku iso, mosok aku yo ora iso, ya mestinya aku iso lah. Maka tengah malam itu bunyai itu mendengarkan suara dekluk dekuk jegur, dekluk dekuk jegur. Apa kata? Barang diintip, jebule Pak Kiai ndonga bismillahirrahmanirrahim, tapi nang dhuwur kolam ya kejegur. Karena bukan untuk seperti itu yang namanya keyakinan. Bukan perkara jajal-jajalan. Setiap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti ya yang paling lebih sering sifatnya min haitsu la yahtasib. Limada, kenapa? Dulu kita pernah ngaji, kenapa kebanyakan pertolongan Allah itu min haitsu la yahtasib, atau istilahnya last minute lah, atau istilahnya ketika sudah tidak ada yang dimintai pertolongan lah, macam-macam gitu ya. Dulu pernah kita ngaji, ini tidak salah sekitar 3 tahun yang lalu. Saya pernah bahas ini. Kenapa seperti itu? Karena agar seorang hamba itu tidak meyakini bahwa segala sesuatu terjadi itu karena diri hamba tersebut. Ceritane biar tidak rumangsa berprestasi, biar tidak rumangsa hebat. Itulah kenapa seringnya pertolongan itu min haitsu la yahtasib. Tidak rumangsa dia itu menuhankan diri. Itulah kenapa pertolongan itu di luar dugaan.
Kadang-kadang last minute melalui orang yang tidak terduga-duga, berupa sesuatu yang tidak disangka-sangka, terus kemudian jumlahnya ya tak terkira dan sebagainya, itu biar seorang itu tidak kegeeran bahwa pertolongan itu terjadi karena dirinya, biar ya itu tadi melesat kepada Allah. Pertolongan itu terjadi karena memang Allah yang berkehendak. Selesai. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan hal yang paling ditakuti oleh para kekasih Allah bila karomahnya itu datang atau maunahnya itu datang, itu yang paling ditakuti adalah kalau sampai merasa layak. Sebab merasa layak mendapatkan pertolongan itu adalah turunnya derajat yang jauh sekali ke bawah. Nah, terus gimana? Wong yo nyatane aku sing salat. Nah, terus gimana? Wong yo nyatane aku lebar donga terus kemudian diberi kemudahan. Nah, terus gimana yang nyatane lebar sedekah yo terus rezekine jadi lancar? Dia jawab saja, bukan masalah saya yang layak ditolong. Karena kalau saya layak ditolong, nanti tonggoku ora layak ditolong, ora tahu ngaji. Jadi terus ngono banding-bandingkan. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah mulai memperhatikan orang lain, bandingkan orang lain, itu awal munculnya sombong, awal munculnya dengki dan sebagainya. Nah, terus gimana jawabannya? Ya memang Gusti Allah saja yang terlalu baik untuk orang seburuk kita. Selesai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah saja yang terlalu baik. Kembali lagi ke tema. Ilahi qad dafa'asnil awalimu ilaik. Duhai Allah, sudah semestinya, sesungguhnya, dah sedikit pun tidak ada keraguan-raguan bahwa semestinya segala sesuatu, segala makhluk itu membuat aku melesat menujumu. Kalau makhluk itu menyenangkan, maka para kekasih Allah itu meyakini yang menyenangkan adalah Allah. Kalau para makhluk Allah itu mengecewakan, maka akan bersyukur itu para kekasih Allah. Sebab satu-satunya tumbuhan harapan adalah Allah. Demikian seterusnya. Kemarin kita yang ada di Dar'a itu ngaji sampai ada pada kalam bahwa kenapa kita ini di dunia ini segala nikmat ya, segala nikmat itu pasti mengandung konsekuensi yang tidak enak ya. Ya bukti ini dulu kita sebelum nikah kepengin nikah karepe poin tenang begitulah. Ya tenang sesekali, tapi sesekali yo ngerasake mumet ya. Ketoke nikah mahari mudah, tapi bulanane lho ora rampung-rampung sampai saiki kan. Nah, ngono kan. Pokoknya setiap kenikmatan di dunia itu mengandung konsekuensi dan mungkin tidak. Bareng ngono pengen duwe anak lahir alhamdulillah seneng. Semakin gede ujare tambah seneng. Jebule tambah ayo kowe niku. Ngono ya ora kapok gawe meneh. Pokoknya setiap kenikmatan duniawi itu pasti mengandung konsekuensi. Lah itu biar apa kok ada konsekuensi? Allah itu sedang berkehendak bagaimana? Kenapa setiap kenikmatan duniawi itu pasti mengandung konsekuensi? Punya mobil murah ya biasa saja. Begitu rodok larang tambah mlebu ngati, larang maneh tambah mlebu itu tambah larang wis ora kena dimek koncone. Kan begitu toh. Wow. Tambah larang maneh bleset sithik mobile ora lara ati, wonge sing lara ati. Terus gitu. Ada satu konsekuensi yang harus kita korbankan. Nah, insyaallah. Saya sering bilang sama anak-anak muda itu, maka sampai itu sampai hari ini seperti ini menjadi seorang mahasiswa sing kadang bayar kos-kosan telat, mangan yo kadang-kadang angel ya ndak angel sih mangan yo gampang, menune malah akeh menu. Saiki soto, sesuk ayam goreng, besok lagi
ayam bawang dan sebagainya, cuman packingnya mie instan gitu toh. Syukur alhamdulillah, saya bilang begitu sama anak-anak muda. Terus dengan segala keterbatasan itu adalah hal yang terbaik dari Allah. Kenapa? Karena coba dipikirkan, andaikan sampean itu bukan anaknya bapak sampean, sing sedengan-sedengan wae ya kira-kira berkah lah ya. Coba misalkan sampean anaknya Donald Trump, kira-kira jam semene ngaji enggak? Oh enggak ngaji ya wis. Terus pokoknya pas wis lah. Syukuri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, kembali lagi ke tema, segala kenikmatan duniawi itu pasti mengandung konsekuensi. Kenapa? Biar kita ini tidak terlalu kerasan-kerasan amat di dunia. Biasa banget. Kalau bahasa Rasulullah kan kasabili, seperti orang yang berjalan. Huloba. Ini bukan tempat kita. Ojo kerasan-kerasan banget. Memang ya tadi kaitannya dengan yang hari ini, ilahi qad dafa'an sinil awalimu ilaih. Pokoknya ya Allah, segala yang selain Engkau itu membuat aku semakin ingat kepada Engkau, tidak membuat aku semakin kerasan pada hal-hal benda itu, malah menjadikan aku lalai kepada Engkau. Jangan sampai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini janjinya pembahasan seperti ini ya, pembahasan bahwa segala yang selain Allah itu harusnya membuat kita melesat kepada Allah. Tidak kita terjebak kesenangannya, juga kita tidak terjebak kesusahan hukum-hukum kebendaan. Susah tidak usah terlalu susah, senang tidak usah terlalu senang. Itu janjinya itu pembahasan ringan atau berat? Ringan diucapkan. Ringan. Alhamdulillah, ringan banget. Diucapkan, dilakoni. Masya Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ayo bareng-bareng kita mulai ada transformasi, sebuah perubahan di mana yang membuat kita bahagia itu informasi-informasi akhirat. Itu insya Allah dengan apapun yang ada di dunia nanti jadi biasa-biasa saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya itu kemana-mana lagi bawa kitab ini, Khosaisul Muhammadiyah ini. Keutamaan-keutamaan, kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan, kegurian-kegurian dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat Al-Quran itu ada bahasa yang sangat jelas. Saya sering membaca dan sebagainya. Setahu saya pemahamannya itu ya ada bahasa di sini kan. Faminhum zalimun nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Jadi manusia itu terbagi tiga. Yang pertama adalah orang yang zalim, dosanya lebih banyak daripada amalnya. Wa minhum muqtasid. Sebagian lagi yang nomor dua adalah orang-orang yang sedengan. Ya kadang dosa, dia kadang ibadah sama dosanya itu naik turun. Terus wa minhum sabiqum bil khairat, dan kemudian ada orang-orang yang sangat banyak amal solehnya dan sangat sedikit dosanya. Saya kira yang masuk surga itu ya, yang masuk surga itu hanya yang sabiqum bil khairat. Ternyata setelah membaca kitab ini ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, mana hadil ayat anal haq subhanahu wa ta'ala qassama hadil ummat ila thalathati anwa. Dari ayat ini diterangkan secara jelas bahwa khusus umatnya Nabi Muhammad ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama zalimul nafsi, orang yang banyak dosanya. Nomor dua minhum muqtasid, harus urut juga, adalah orang yang seimbang tadi itu, kadang naik kadang turun. Kemudian sabiqum bil khairat, orang yang banyak amal solehnya, sedikit dosanya. Saya kira yang selamat itu hanya yang sabiqum bil khairat. Ternyata begini makna dari Sayyidina Ibnu Abbas, dan beliau adalah orang yang paling paham Al-Quran. As-sabiqum bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang-orang yang banyak amal solehnya itu nanti akan masuk surga tanpa hisab.
Wal muqtasidu yadkhulul jannata bi rahmatillah. Orang-orang yang sedengan, orang yang kadang dosa, kadang salah, kadang dosa, salah dosa-dosanya kadang naik, salahnya yang turun, kadang-kadang salahnya yang naik, terus kemudian solehnya yang turun, soleh naik, salah turun, terus seperti itu adalah yadkhulul jannata bi rahmatillah. Dia masuk surga karena dirahmati oleh Allah. Saya kira wadzalimu li nafsi itu jelas neraka. Ternyata wadzalimu li nafsi juga khusus umatnya Nabi Muhammad yadkhulul jannata bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lu kok gurih kabeh? Iya. Maka dari itu maka sering-sering mendengarkan informasi-informasi dari Nabi Muhammad yang nyenengke seperti ini, yang gurih-gurih seperti ini, sehingga mumetin duwe utang rapati krasa. Amin Allahumma amin. Demikian semoga bermanfaat. Ini iklan segera lewat dan jenengan mau mendiskusikan sesuatu, monggo silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Pak Ustadz itu dari awal itu kagum sekali, artinya di usia yang masih muda yang jauh di bawah saya tapi ilmunya sangat tinggi. Dan saya ingin tahu Pak Ustadz bagaimana dulu biografinya, artinya di awal sekolahnya itu bagaimana, kemudian sampai sekarang seperti ini itu apa langkahnya, bagaimana sudah berlaku. Demikian, terima kasih. Itu belakang itu mas. Itu situ dulu, yang mana dulu? Monggo silakan. Sambil iklan lewat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Ustaz. Khususnya 3 pembagian golongan umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kami ingin menanyakan lebih jelas lagi karena kekurangan ilmu yang kami miliki ketika banyak diskusi yang kami perbincangkan. Seringkali kalimat itu terputus bahwa diyakini oleh sebagian kami, sekali lagi karena kekurangan pengetahuan, bahwa seluruh umat manusia itu akan masuk neraka terlebih dahulu karena mungkin perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, mohon dijelaskan apakah dengan kalimat yang disampaikan terakhir tadi, obatnya golongan umat Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang amalnya lebih banyak itu kalimatnya tadi tanpa hisab langsung masuk surga. Nah, ini untuk memberikan keyakinan kepada sebagian yang belum memahami untuk bahwa ini adalah yang benar, yang kita harus yakini bahwa memang umat Nabi Muhammad memiliki keuntungan yang luar biasa karena syafaat Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa Ini sallim. pertanyaan yang kami ajukan, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mas, biar iklannya pas selesai. Monggo kali diunjuk, kali ngadah-ngadahi syukur. Allah itu cinta kepada seorang hamba
yang habis makan atau minum memujinya, gitu ya. Ya. Silakan. Supaya kita datang cinta kepada dunia. Iya. Maka kemudian kita harus bersadar. Iya. Itu sebetulnya bukan hanya mindset yang kita lihat. Apa konteksnya? Misalnya kalau kita mampu beli, misalnya lihat suatu itu kita rem, kita beli benar misalnya. Apa lagi yang membuat kita paksa sistem di diri kita? Bukan hanya mindset, tapi kemampuannya diturunkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun nggih. Yang pertama adalah tentang profil. Masya Allah Pak, saya ini santri yang sampai hari ini masih santri, biasa-biasa saja. Nggak bisa dicontoh lah, pokoknya mau sekolah aja nggak selesai kan ya, nggak bisa dicontoh. Sudah jangan nyontoh ya, masih santri. Sampai hari ini masih santri. Ya, kenapa sering membaca ya? Karena santri membaca. Wis dadi kiai kula ora maca ora apa-apa. Ya, jadi tidak ada yang istimewa wis pokoknya nek bahasa para pendahulu ya hanya Gusti Allah masih nutupi aibnya saja, segitu aja sebagainya. Ya, paling yang perlu disampaikan adalah minta doa semoga diberikan istiqomah, ya itu saja. Kemudian yang nomor dua tadi terkait pembagian 3 hal ini. Pembagian 3 kaitannya yang pertama tadi itu disebutkan, silakan sini tidak harus urut orang yang banyak amalnya sehingga bisa masuk surga tanpa hisab, itu bahasanya wa minhum sabiqum bil khairat. Sebagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW itu sangat berhasrat dalam kebaikan. Wa huwal fa'il lil wajibat, yakni orang yang istiqomah melakukan yang wajib. At-tariku lil mahrumat, dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wal makruhat, dan meninggalkan pula perkara-perkara yang makruh. Wa ba'dul mubahat, dia hanya mengambil secukupnya perkara-perkara yang mubah. Kok angel? Yo angel sik ini. Niki angel tenan. Yang jelas bisa melakukan ya para sahabat Nabi. Sahabat Nabi wajibat terlaksana, muharramat ditinggalkan, makruhat ditinggalkan, dan mubahatnya itu sedengan-sedengan saja. Itu yang pertanyaan pertama, yang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi harus kita pahami bahwa ini adalah dalam level zahir atau dalam level nyata. Itu mereka seperti itu. Tapi dalam level rasa mereka merasa banyak dosa. Ini tidak boleh kacau ini. Orang sebanyak apapun amal solehnya, yang baik adalah merasa banyak dosa. Orang-orang seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman dan sebagainya, itu orang-orang yang setinggi apapun solehnya itu masih tetap terus mawas diri. Padahal sudah jelas dijamin masuk surga. Berarti apa yang membuat beliau tetap mawas diri? Apa yang membuat beliau tetap stabil dan mawas diri? Jawabannya karena beliau-beliau itu punya ilmu nyata, punya ilmu rasa. Ilmu nyata semakin soleh, ilmu rasa ora soleh-soleh. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang kualik sama kita. Ilmu kenyataannya ora patiya soleh, rasane rumangsa ya repot. Kemudian tadi panjenengan juga bertanya, sepertinya 2 pertanyaan terkait orang-orang
pasti masuk neraka, pasti masuk surga. Ini sudah sering sekali saya terangkan. Di dalam Bukhari itu disebutkan bahwa betul setiap umatnya Nabi Muhammad itu akan masuk surga dan sebagainya karena syafaat Rasulullah SAW. Lalu kalau masuk ke alam akhirat alias setelah mati, kok masih membawa dosa, padahal surga itu kan tempat suci, tempat bersih, betul atau tidak? Lalu kemudian masuk ke alam akhirat kok masih membawa kotoran bernama dosa, mau masuk ke tempat yang bersih, yang suci, dia apakan dulu? Di laundry, ya kan? Di laundrynya di mana? Lah gimana? Kira-kira kita ini kuat atau tidak di laundry di neraka? Ya tidak kuat lah, Pak. Masya Allah. Neraka itu yang paling ringan. Itu kalau kaki menginjak kerikil neraka, maka kepala ini mendidih. Kuat. Maka kalau sama-sama dibersihkan di laundry, dibersihkan, padahal kita punya dosa, itu enakan dibersihkan ketika di neraka, sudah masuk ke alam akhirat sehingga di neraka, atau mumpung masih di dunia. Mumpung masih di dunia, maka yo perlu ada yang namanya sakit, yo perlu ada yang namanya dikecewakan orang terus baca istighfar, yo perlu yang namanya kita kesandung dan sebagainya. Itu semuanya kulluhum khair, semuanya baik bagi orang beriman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya itu ada cerita bocah nom sing sregep pol. Ngaji yang tadi malam itu, tadi malam. Cerita. Itu ceritanya gini. Dia itu sregep banget, dia sregep ngibadah, yo sregep nyambut gawe, supaya nyeneng lah. Satu ketika itu dia telat berangkat kerja. Dimarahi sama bosnya, dimarahi sama bosnya. Tapi pada saat dimarahi dia dengro gitu, dengro, bahkan menerima banget dimarahi. Habis itu agak siang begitu dipanggil lagi sama bosnya. Ini cerita tenanan ini, cerita tenanan. Dipanggil lagi sama bosnya. Ngapura ya Mas ya, tadi pagi saya marah-marah bisa-bisan sama sampean. Sebenarnya bukan masalah sampai ini telat, tapi saya memang lagi marah. Tapi saya tuh pengen tanya, kenapa saya marahi dan saya lebih memarahinya, kakek marah sama kamu, tapi kamu kok tetap anteng gitu, bahkan malah minta maaf. Padahal tadi itu saya menyalahkan kamu pada sesuatu yang sebenarnya kamu tidak salah. Saya itu marah-marah hebat gara-gara soko omah memang lebar geger karo bojo. Jadi sing kena karyawane ceritanya. Apa kata si bocah nom ini, cah wis tahu ngaji. Dia jawab, "Enggak apa-apa, Pak. Saya ini memang butuh dimarahi. Saya ini beberapa hari ini kayaknya banyak salah sama Allah, banyak dosa. Barangkali panjenengan sing bayar, Li." Lewat saya kena musibah, kena marah saya panjenengan luapan dari istri. Udah enggak masalah, yang penting Allah sudah menghapus dosa saya. Itu sampai seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kuwi ngaji opo kuwi kok ngono. Terus sampai hari ini bosnya jadi ikut ngaji. Masyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saking pahamnya, saking benarnya, saking yakinnya bahwa hiburan orang mukmin itu ya kegurian-kegurian di akhirat. Sampai ketika di dunia ada musibah, ada sesuatu yang kurang menyenangkan, ya sudah, ini pembersihan dosa dari Allah. Nah, terus ini terlalu lama ini pembersihan dosa dari Allah, ya jangan dibayar semua pakai kesusahan, pakai kesedihan, jangan bayar semua pakai musibah, bayar aja yang separuh pakai istighfar, pakai sedekah. Nanti tidak terlalu lama itu deritanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kalau kita datang kepada ulama manapun yang lagi kena musibah susah, mesti disuruh banyak-banyak istighfar. Biar apa? Ya biar yang separuh itu, yang separuh dosa itu tidak semuanya dibayar pakai derita, yang separuh dibayar pakai istighfar, pakai sedekah, sehingga tidak terlalu lama deritanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan ini tetap lebih baik
dibersihkan di mana? Mumpung di dunia daripada di akhirat. Repot. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang sudah punya iman seperti ini, jatuhnya malah terima kasih ketika digunjing, dirasani. Panjenengan bisa bayangkan, panjenengan bisa tidur nyenyak. Lu kok sing ngrasani kok ijik melek. Repot men. Matur suwun banget, kene wis merem kok ya ijik ana sing gatekke kan. Alhamdulillah gitu. Ini gimana ngajinya, santai, rileks nggak? Ya, kira-kira ini ringan atau berat? Oh ringan, alhamdulillah. Itu bagian dari Allah membersihkan dosa. Jadi santai saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga semoga kelak kita di akhirat sudah tidak harus mampir neraka. Amin Allahumma amin. Di dunia kalau ada apa-apa asal diimani, disyukuri, kita yang ridho sama Allah, semoga tidak begitu kerasa sakit. Amin Allahumma amin. Kemudian yang nomor 3, pertanyaan nomor 3 terkait bagaimana cara agar tidak terlalu mencintai dunia. Ketoki ijolan mon Pak, kula sing tak tanglet Pak. Kula nek takoni mobil apik seneng no, mboten nggih seneng no. Lah ya apa ya mosok saking dari Gunung Pati kon mlaku rene kan ya tetap cinta dunia. Wong jawabannya biar tidak terlalu. Nah, tidak cinta dunia ketoke kok berat ya. Nah, jenengan ujuk-ujuk kayak dikasih uang 2 miliar gitu seneng atau tidak? Oh seneng. Kira-kira duit sak truk karo ganjaran sak gunung milih ndi? Tetap milih duit ya. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Pak, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini hari-hari hanya bisa berdoa dan memohon agar jangan sampai kita ini terjebak oleh dunia, agar terrem. Lalu ikhtiarnya apa? Ikhtiar yang pertama tentu jelas ilmu. Satu doa jangan sampai lupa. Terus kemudian ikhtiarnya yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang harus kita pahami bahwa tadi itu setiap kenikmatan dunia pasti mengandung konsekuensi. Pasti mengandung konsekuensi. Bukan kita disuruh menurunkan grade menjadi orang yang tidak punya, Pak. Kalau memang kita ini punya, gunakan sesuai kebutuhan, selebihnya adalah dimanfaatkan untuk muslimin muslimat kan gitu. Nah, menggunakan sesuai kebutuhan itu contohnya siapa? Ya kita lihat contoh para salafun saleh. Walaupun tidak bisa 100% ya mepet-mepet lah. Jadi tak ceritani satu saja ya tentang Sayyidina Umar. Kalau beliau berjalan bersama maulanya itu adalah yang dulu menjadi budak beliau, tapi kemudian setelah datangnya Islam bahasanya sudah bukan lagi budak, melainkan ya rewang saja, pembantu atau khotim. Namanya Salim. Namanya siapa? Salim. Beliau itu berjalan menuju menggunakan unta ya, berjalan menuju ke Masjidil Aqsa. Kala mau buka kunci lah, kalau bahasa sekarang buka kunci setelah penaklukan Masjidil Aqsa. Nah, itu sama pembantunya itu naik untanya gantian. Pokoknya targetnya 1 juz. Ada yang mengatakan lebih dari 1 juz, katakan 1 juz gitu. Kalau Sayyidina Umar yang di atas berarti yang jatah membaca 1 juz. Salim yang nuntun untanya. Begitu 1 juz berikutnya gantian Salim yang disuruh naik. Kan tidak mau tuh Salim. Udah naik. Saya juga mau mendengarkan bacaan Quran. Sebagaimana Rasulullah tidak selalu membaca, Rasulullah itu juga senang mendengarkan bacaan Quran, terutama dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah itu Salim. Sayyidina Umar yang nuntun karo ngrungokke Quran terus gantian wong.
Nek meh sugi-sugian ya jelas sugih khalifah lah mesti. Tapi kok bisa seperti ini ya karena beliau paham ki apa sing terlalu enak ki nggih ngopo kurang lebih seperti itu. Sampai kemudian masuk mendekati Masjidil Aqsa, dilalah jatahnya Salim yang di atas, Sayyidina Umar yang di bawah, sehingga orang-orang mengira yang khalifah itu, yang Amirul Mukminin itu Salim itu. Dia salam. Ya Allah ya Rahman Rahim. Yang jadi Salim kan terus akhirnya bukan saya, ini khalifahnya di bawah. Masya Allah. Sampai sedemikian rupa. Berarti kan beliau sebenarnya kaya, yo bisa, yo mampu, tapi tidak ada keperluan sedikit pun mengambil berlebih tentang perkara dunia ini. Kalau lebih pasti dibagi-bagikan. Saya kasih contoh lagi, pada saat ada seorang khalifah, masih di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ada seorang gubernur yang dikirim, kalau dulu namanya Homs, di daerah Homs begitu ya. Itu gubernur itu mendapatkan banyak komplain dari para masyarakatnya. Ketika Sayyidina Umar datang ke situ, gimana gubernur yang aku pilih ini gimana? Ya baik sih, tapi kadang-kadang tidak baik. Kenapa? Dalam 1 bulan itu pasti tidak kelihatan, gak bisa dicari. Kalau malam itu gak bisa ditemui. Kalau siang itu ya, menemui rakyat juga sudah agak siang, tidak dari pagi. Wah, itu salah semua. Terus akhirnya dikonfirmasi sama Sayyidina Umar, apakah kau betul melakukan itu? Wahai gubernur, jih. Lalu kenapa alasannya? Khawatir Sayyidina Umar tuh salah milih orang. Kenapa engkau tidak terlalu pagi? Iya, saya ini tidak punya pembantu sehingga harus bersih-bersih rumah dan sebagainya, buka adonan dan sebagainya baru menjumpai. Oh ya wis, rotok kawanan gara-gara itu. Terus kenapa kalau malam tidak bisa ditemui? Malam sejak awal saya sudah minta izin kalau malam itu adalah untuk sang Khalik. Ya wis Allah. Lalu kenapa dalam 1 bulan itu tidak kelihatan? Kata gubernurnya itu begini, saya itu cuma punya baju 1, jadi dicucinya sebulan sekali. Dicucinya apa? 1 bulan sekali. Saya sebenarnya nggak cerita ini, nanti belum selesai ceritanya. Bukan masalah kesederhanaan yang ini, yang terakhir nanti. Saya itu cuma punya baju 1, sehingga dalam setiap 1 bulan harus saya cuci, saya nunggu kering baru. Oh Masya Allah, ya sudah. Kalau begitu mulai hari ini aku kirimi dari Baitul Mal sekian. Pulang saja. Sayyidina Umar pulang, ini sama istrinya langsung ngomong, wah, kayaknya itu kita ambil saja jatah kita di akhirat ini uang pemberian dari khalifah, coba di list orang yang bisa kita bagi-bagikan. Dibagikan, kayak bagaimana? Nek cara dhewe wah lumayan gurih kan. Maksudnya begini Bapak Ibu Rahmu, kalau memang jenengan cukupnya seperti apa untuk bisa segala sesuatunya lancar berjalan menjadi ibadah, lakukan, silahkan pakai, silahkan. Nah, kelebihannya adalah untuk akhirat. Shallallahu alaihi Muhammad. Yang paling menampar, ini yang paling luar biasa, menampar itu adalah perkataan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi ini benar-benar menampar saya. Benar-benar. Bagaimana perkataan Syekh Mutawalli Asy'arawi? Ketika ditanya siapa itu kan ahlud dunia wa siapa itu ahlul akhirat. Siapa ahli dunia dan siapa ahli akhirat. Masya Allah. Beliau menjawabnya begini. Ahli dunia itu senang ketika dikasih. Ahli akhirat itu senang ketika ngasih. Gitu. Kok bisa? Iya. Bagaimana tidak? Ahli dunia itu senang ketika dikasih, karena dikasih itu pasti untuk perkara dunia. Kalau ahli akhirat itu senang ngasih. Kenapa? Karena itu untuk akhirat pasti. Dikasih, ada orang ngasih sesuatu, itu kan berarti dia sedang nabung untuk apa? Akhirat. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke tema, pokoknya apapun itu, ayo bareng-bareng kita saling mengingatkan
segala apa yang kita lihat, segala apa yang berhubungan dengan diri kita, segala apa yang kita nampak maupun tidak nampak, segala apa yang kita sentuh, segala apa yang ada di kanan kiri kita, semuanya itu menjadikan kita semakin melesat menuju Allah, bukan kita ini lalai. Shallallahu alaihi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa sesuai ilmu yang sudah didapat hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al auladana ya Allah wa auladul muslimina ya Allah muhibbina li'ulumin nafi'ah wa muhibbina lil Qur'an wa muhibbina li jamil khairat ya Allah mundu sigharihim ila ajalihim ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.